Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu untuk agenda safety talk atau safety briefing pada pagi hari ini. Mungkin ini perdana ya Mas Deva ya, kita bertemu pertama kali nih di Zoom meeting dengan tim retail. Tim retail, benar. Iya, betul. Jadi untuk agenda safety talk atau safety briefing yaitu seperti yang biasanya rekan-rekan lakukan, safety briefing sebelum melakukan pekerjaan untuk mempersiapkan dari segala alat, tools, APD maupun mungkin identifikasi dan progres-progres pekerjaan pada hari ini. Mungkin untuk agenda hari ini nanti safety talk dulu semua tim ya, lalu nanti baru di akhir ada sedikit tambahan ataupun arahan dari saya ataupun dari tim HSE Pusat. Nanti minta tolong untuk semua tim ini saat safety briefing dijelaskan juga ya progresnya apa, progres pekerjaannya apa, di daerah mana, terus dari mitra apa, dan juga jumlah orang yang berprogres pada hari ini ada berapa orang. Mungkin karena baru pertama kali juga, mungkin dari Mas Deva selaku perwakilan dari retail dari Sumbak dari retail Jateng ini dipersilahkan Mas jika ada yang disampaikan ke rekan-rekan semuanya. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya atas waktunya ya. Kemarin ini teman-teman ini kemarin kita undang ya, kita pilih 3 perwakilan dari mitra-mitra yang ada di Jateng ya, yang bekerja di Jateng DIY kemarin dari teman-teman Trikom. Selamat pagi, terima kasih waktunya. Kemudian teman-teman dari CKT Solo, selamat pagi. Kemudian dari SKM ya, SKM yang hadir dari Karanganyar ya, dengan Mas Nanang ya. Iya, selamat pagi. Ya, teman-teman. Jadi ini merupakan safety briefing ini sebenarnya yang online ini seperti safety briefing yang teman-teman lakukan sebenarnya sebelum melakukan pekerjaan di lapangan. Cuman yang saat ini memang disaksikan dari tim HSE Pusat, tim HSE Icon. Jadi nanti prosedurnya sebenarnya sama aja seperti teman-teman tiap harinya sebelum bekerja ya. Karena memang agak sedikit lain ya Mbak Anissa ya. Jadi memang kalau untuk retail ini timnya untuk satu tim tidak sebanyak yang untuk aktivasi atau pekerjaan yang untuk teman-teman ini ya teman-teman aktivasi yang apa namanya, untuk aktivasi yang biasa yang biasanya satu tim bisa lebih dari 3 atau 4 orang seperti itu. Jadi untuk retail ini memang satu timnya 2 orang ya. Jadi karena pekerjaannya memang segmennya dari FAT kemudian sampai ke tempat user seperti yang jaraknya biasanya rata-rata 350 meter seperti itu ya. Nah nanti ini sistemnya gimana Mbak? Dari teman-teman mitra langsung menyampaikan briefing atau gimana ya? Ya boleh Mas, jadi nanti dari masing-masing mitra seperti briefingnya aja seperti biasanya. Nanti setelah selesai dari mitra semuanya, mungkin terakhir baru dari saya ataupun dari tim HSE Pusat seperti itu. Jadi semuanya present dulu aja. Berarti gimana nih, satu perwakilan gitu ya, Ya melakukan boleh. Ataupun yang siap untuk safety briefing boleh. Monggo dari mana dulu nih? Mungkin Pak Fernando dari Trikom mungkin ya. Jadi nanti ada satu yang tim leadernya biasanya ya. Misalkan setiap mau melakukan pekerjaan itu harus ini ya, memastikan timnya kesehatannya, kemudian apa yang akan dilakukan
Nanti mungkin seperti itu ya, menanyakan kabar hari ini siap gitu kan ya, secara fisik sehat, kemudian kita akan melakukan pekerjaan penarikan di untuk SPA hari ini, misalkan di daerah mana gitu kan ya. Nah, kemudian disampaikan poin-poin yang perlu diperhatikan mungkin dari APD, kemudian peralatannya dicek dari tangga, APD, sama toolsnya. Mungkin seperti itu garis besarnya ya, Pak Fernando. Untuk Trikom mungkin bisa dimulai. Seperti briefing ini aja Pak, ketika tim mau berangkat ke lokasi gitu Pak. Baik, Pak Nova. Selamat pagi Bu Anissa. Maaf saya belum siap juga ini Pak. Sebentar dulu ya Pak. Ya. Oke, mungkin ke tim lain dulu aja Mas Yusa kalau Mas Fernando belum siap. Mungkin dari CKT Mas Anjay. Boleh dimulai. Baik Pak, siap. Bentar ya Pak, saya nyari alor. Baterainya mau habis laptopnya. Siap. Bentar. Jadi teman-teman ini kalau di lapangan ini Mbak Nisa, karena kan pekerjaannya ini ya retail ya, rata-rata mereka bisa mengerjakan 3 atau 4 SPA sih per hari. Jadi ada 4 atau lokasi yang berbeda seperti itu. Jadi bisa jadi mereka memang kalau project yang lain ya, aktivasi publik itu kan mungkin sehari untuk satu user bisa beberapa hari ya. Kalau ini kan satu hari bisa beberapa user, jadi memang mereka mobile ya, berpindah-pindah dari lokasi satu ke lokasi yang lain, seperti itu. Oke, tapi untuk jam kerjanya ini tetap sampai jam 5 atau sampai malam, Mas? Jadi jam kerjanya juga sebenarnya mereka ini sih Mbak, tidak terpaku kayak ini ya, kayak yang publik ya. Publik kan mungkin jam 8 bisa mulai penarikan dulu gitu. Nah, kalau yang ini kan memang pekerjanya rata-rata untuk penarikan itu setengah jam sampai 1 jam ya. Nah, berarti memang harus janjian dulu Mbak sama usernya. Nah, kebetulan kalau pas pagi gini malah memang jarang sih Mbak aktivasi, karena pagi biasanya kalau yang ini rumahnya ini pada ke kantor ya, biasanya sore itu pulang kantor itu baru mulai, atau mungkin siang hari ya jam 12 seperti itu. Kalau pagi pun kalau pagi pun biasanya kan juga di rumah kan, kalau ada yang ibu rumah tangga di rumah itu kan lagi nyiapin dan sebagainya buat ini ya, buat keluarganya. Jadi mungkin bisa diaktifasi ya jam 10 ke atas seperti itu. Tapi berarti dari siang sampai sore kali ya Mas ya? Kalau malam ini tidak ya? Iya, sore paling Mbak, sore. Sampai malam paling isya. Karena kan menyesuaikan user sebenarnya Mbak. Usernya kan pulang dari kantor jam berapa, biasanya seperti itu. Iya, betul. Monggo Mas Anjay dimulai dari CKT. Oke, baik Pak. Ini kita mulai dari briefing paginya atau ketika pembagian WO Pak? Ya, briefing pagi dulu Mas. Hari ini mau di mana aja timnya, pembagian seperti itu. Terus kemudian poin-poin tadi Mas ditanya apa namanya, timnya hari ini keadaannya seperti apa gitu kan ya. Kalau ada yang nggak sehat ya berarti istirahat dulu gitu kan, jangan dilanjutkan. Kemudian pengecekan tools yang mau dibawa, kemudian apa namanya APD-nya juga diingatkan, seperti itu. Baik Pak, saya mulai Pak ya. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Ekonet dan teman-teman mitra dari Mitra Ekonet Jateng Jogja. Kami dari PT CKT akan menjelaskan prosedur kami dari pagi sampai dengan selesainya WO. Ini untuk tim Solo ya Pak ya? Karena yang siap. kami presentasikan tim Solo. Oke. Untuk tim Solo kami itu ada 2 tim. Nah, untuk prosedur keberangkatan kami itu jam 8 pagi. Jam 8 pagi tim udah berada di base camp. Ketika saya base camp, kita briefing dulu menanyakan apakah tim sehat dan siap untuk melakukan selanjutnya.
Namun jika apabila tim masih belum siap atau apa ya, kita cek kesehatan setiap pagi Pak menggunakan apa namanya ini termogan. Ketika ada tim yang panasnya panas atau kelihatan demam, itu kita liburkan dulu, kita ganti orang yang lain Pak. Untuk jumlah teknisi kami yang di Solo itu ada 6 atau 7 orang Pak. Nah untuk yang jalan kita sesuaikan WO. Semisal nih dari area Boyolali ada 1, di Karanganyar ada 2, dan di Kupang ada 3. Otomatis kita yang harusnya 2 tim, kita jalan 3 tim. Itu untuk apa ya, namanya mempermudah, mempercepat agar WO bisa close, dan kita pembagian tim itu setiap paginya. Dan menunjuk tim 1, tim 2, dan tim 3 untuk mengarahkannya kemana aja WO-nya. Setelah kita cek kesehatan sama tim tadi dan pembagian WO, kita cek tools Pak. Untuk cek tools kami di sini kita ada apa namanya ya, yang dinamakan toolbox tadi. Kita cek toolsnya dari yang paling awal, yaitu adalah apa namanya, test pen Pak, karena test pen di Econet itu kan Pak sangat diperlukan. Karena kebanyakan tiang kita kan tiang beton yang itu langsung berhubungan sama aliran listrik. Jadi yang paling penting apa namanya, test pen. Habis itu sarung tangan elektrik, habis itu sarung tangan karet, sama kacamata elektrik. Kalau apa ya, ketika splashing mungkin kan kadang bisa kornya atau putus kena mata, khawatirnya itu. Dan juga ada tool kit untuk penempatan mungkin OPM atau tang atau obeng ketika kita naik ke tiang atau ke genteng. Kalau kita pegang, itu kawarin jatuh, kita cek tools dulu seperti itu. Dan untuk helm sama apa namanya safety belt juga kita persiapkan. Kalau semisal nih safety belt di pagi-pagi ada yang bad, itu maka kita jalan sesuai tim yang sekiranya toolsnya mampu dan kita ganti untuk toolsnya di kemudian hari. Seperti itu sih Pak. Dan mungkin biasanya nih jam 8:30 tim udah selesai briefing, langsung kita berangkatkan. Nah, kan itu WO-nya keluar di malam hari biasanya, kadang pagi. Kita WA dulu untuk apa namanya, di paginya tadi untuk kesediaan customer. Kira-kira kapan bisa divisit atau dikerjakan WO-nya, ketika sudah ready itu langsung berangkat. Karena kalau semisal kita visit dulu, dikhawatirkan customer tidak ready. Nah, kita menanyakan sekiranya kapan untuk customer bisa dikerjakan. Itu sih Pak. Dan ketika udah selesai, udah semuanya, kita kembali ke basecamp ya. Di basecamp itu ketika WO udah selesai. Ketika WO udah selesai, tim kembali ke basecamp, kita cek juga untuk keadaannya. Apakah ada yang, semisal ini kan nggak tahu nih Pak, yang namanya kendala lapangan. Mungkin jatuh di tangga atau gimana kan, mungkin tim bisa laporan ke kita. Nah, kalau semisal tim ada kendala untuk sakit dalam hal jatuh dari tangga atau kepleset atau gimana, mungkin besoknya kita liburkan dulu sementara. Karena dikhawatirkan dapat berakibat buruk kalau semisal besoknya masih masuk, kayak gitu sih Pak. Di sore harinya, dan tim mengembalikan tools sama material yang di bawah mereka, kita kembalikan lagi ke gudang. Seperti itu Pak untuk tim CKT. Ya, terima kasih Mas Anjay. Mungkin dilanjut ya Pak Fernando dari Trikom, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Deva, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Seperti setiap harinya, kalau tim dari Trikom, kami terbagi di beberapa area, ada di Jogja, ada di Solo, Semarang, dan Purwokerto. Setiap harinya, untuk absensi kami selalu melakukan di grup. Jadi tim yang benar-benar siap dan dalam keadaan sehat yang selalu standby di basecamp mulai jam 8 pagi, Pak. Untuk setelah sampai di basecamp, tim mengadakan pengecekan untuk semua alker dan salkernya, mulai dari safety belt, peralatan baik splasher ataupun OPM dan lain sebagainya itu selalu diperiksa
dulu sebelum tim berangkat ke lokasi pelanggan. Kami dari Trikom sendiri selalu menerapkan bahwa setiap SPA yang kami dapatkan itu ada dari pihak admin kami sendiri yang akan carrying ke pelanggan. Nah, untuk dibagikan kepada tim yang ready dan standby di base camp, yang pastinya bahwa pelanggan itu sudah siap untuk ditarik hari ini, jam berapa, itu baru tim akan segera ke lokasi. Apabila sudah ada jawaban atau tanggapan dari calon pelanggan, tim segera ke lokasi. Tim ke lokasi dengan membawa spare kabel, Pak. Karena kadang itu di siang hari juga ada SPA yang keluar, sehingga ketika nanti ada SPA baru, tim sudah tidak perlu kembali lagi ke base camp, bisa langsung segera eksekusi di area terdekat dengan mereka. Kalaupun nanti ada SPA tambahan yang melebihi dari spare yang mereka bawa, tim dari base camp di sini yang akan support material ke lokasi teman-teman teknisi. Tuh. Kami mulai kerja dari jam 8 dan batas waktu kami tidak tentu karena selesai semua baru kami kembali ke base camp. Itu bisa sampai jam 9, jam 10, bahkan pernah sampai jam 3 pagi. Seperti itu Pak Diva. Kalau kesiapan tim kami sendiri, Trikom Semarang ada 6 tim, Jogja ada 3 tim, Solo 4 tim, dan next Purwokerto ini kami siap 2 tim. Mungkin seperti itu dari saya Pak Diva. Terima kasih Pak Fernando. Itu juga terlihat ya tim Trikom ya di layar. Oke, monggo SKM Mas Nanang ya. Masih mute Mas. Oh ya, halo selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas. Ya, untuk dari SKM Semarang ini Karanganyar ini kebetulan tim-timnya tadi berangkat sudah pagi Pak, karena ini kan hari Jumat ya, jadi hanya saya saja yang bisa untuk ikut bergabung seperti itu, dikarenakan hari Jumat ini tadi WO-nya lumayan banyak, ada 5, jadi tim sudah berangkat dari pagi. Untuk waktunya kan nanti Jumat itu terlalu pendek ya Pak ya, seperti itu. Untuk ya kurang lebih sama Pak, kami selalu untuk pagi itu mulai berkumpul di base camp itu rata-rata ya jam 8 pagi untuk menanyakan masalah kesiapan, untuk absensi, untuk ya cek tool juga kami lakukan sama seperti rekan-rekan yang lain. Untuk tim yang berangkat itu Pak, kalau di SKM itu di Karanganyar ada 2 tim, di Solo ada 2 tim, di Semarang ada 2 tim, dan di Jogja juga ada 2 tim juga Pak. Seperti itu. Untuk jam pengerjaannya sih untuk kami juga sama dengan rekan-rekan, selalu menanyakan juga untuk kesiapan dari user itu kapan untuk dipasang. Jadi untuk jam kerja itu kami dinamis mengikuti user yang mau dipasang itu jam berapa. Kadang ya pagi, kadang ya siang, tapi untuk batas sampai malamnya itu ya paling kami maksimal di jam 8 ya Pak ya, karena kalau terlalu malam ya beresiko juga untuk para teknisi seperti itu. Oke, cukup Mas Nanang? Sudah cukup atau ada lagi? Oh ya, oke. Mungkin seperti itu Mbak Anissa tadi gambaran dari teman-teman kita sampling ya dari 3 mitra yang ada di SBU Jawa bagian tengah tadi. Dari CKT sudah menyampaikan, kemudian Trikom juga sudah, dari CVSKM juga sudah. Monggo Mbak Anissa. Mungkin boleh 1 tim lagi Mas, mungkin dari Trikom Semarang kayaknya ini ya sudah siap bisa safety briefing apa gimana? Trikom tadi ya tadi diwakili Pak Fernando tadi. Oh, diwakilin aja. Iya. Jadi
Trikom Semarang sebenarnya Pak Fernando tadi dari Trikom yang ini beliau yang menyampaikan, timnya itu kelihatan di. Kalau gitu, sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah present safety briefing. Mungkin saya mau bertanya dulu ya, tadi ke tim pertama dari tim Mas Anjay ya. Mas Anjay Roha dari Mitra CKT Solo. Ya, dari CKT. Ya, halo Mas Anjay. Halo Mas. Mas Anjay. Iya, Pak. Ya, Mas Anjay. Mas Anjay ini sudah mau berangkat ke lokasi apa gimana Mas? Apa masih standby? Ini kita standby Bu karena ada 2 SPA baru turun jam 8 tadi. Kita WA masih belum belum balas, belum respon. Nanti mau progres apa Mas? Untuk progres instalasi baru Pak, Bu, di Baki sama Gumpang. Di daerah mana Mas? Solo. Kalau yang tim Semarang udah jalan, ada SPA di Salatiga. Kalau yang Jogja di Klaten. Oke. Ini 2 tim ya Mas ya? Kalau yang Solo ini, Iya. sementara yang datang ini 1 tim Bu, tim yang satunya sakit. Oh, 1 tim. 1 tim ini ada 5 orang, cuma yang 2 sakit. Ada 5 orang. Betul. Oke. Untuk pengawas ketiganya sendiri dengan Mas Anjay apa dengan siapa Mas? Apa? Untuk pengawas K3 ini dengan siapa? Untuk pengawas K3 dengan saya sendiri Bu kebetulan. Oke. Makasih Mas Anjay. Lalu untuk Mas Fernando. Ibu sama-sama Bu. Mbak Nisa mungkin saya ini sebentar ya. Saya tambahkan sebentar. Nah, ini makanya yang saya bilang ada sedikit perbedaan ya Mbak dengan tim untuk aktivasi publik ya, karena kan mereka kan berdua sebenarnya. Jadi ketika berdua ini kan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, memang kalau di lingkungan bertegangan kan minimal kan bertiga ya, jadi 1 pengawas pekerjaan, satunya pengawas K3, satunya yang mengerjakan pelaksana seperti itu. Tapi memang di ini ada sedikit dulu juga pernah disampaikan sih ke Mas Angga juga ya Mas. Jadi memang satunya sebagai kalau misalkan pas lagi narik gitu ya, satunya yang megangin tangga, satunya yang naik ke atas ya, sambil itu saling mengingatkan sebenarnya. Jadi untuk pengawas K3 sendiri ya, pengawas K3 dari mungkin tim leadernya di situ 2 orang itu, satunya sebagai tim leader ya. Jadi itu yang istilahnya mengarahkan seperti itu. Oke, jadi berarti pengawas ketiganya ini sama kayak pengawas lapangan gitu ya Mas ya? Iya. Oke. Itu Mbak. Oke, kasih Mas Deva. Oke, Mas Fernando. Ya, untuk yang progres mungkin ke ini ya, ke tim Solo, tim Semarang ya Mas ya. Ini nanti untuk tim Semarang progres pekerjaannya apa Mas? Kalau untuk Semarang yang hadir saat ini semua itu mengerjakan IKR Bu. IKR di daerah mana Mas? Yang ini Semarang dan sekitarnya. Oh, di Semarang juga. Untuk jumlah orang yang berprogres dari tim Semarang, ada berapa orang untuk hari ini? Hari Kita ini ambil sampel Semarang aja ya. Mungkin ya karena yang ada hadir kan Semarang. Jadi saya bertanya yang ke tim Trikom Semarang. Ada berapa orang Mas? hari ini totalnya ada, kalau kita total ada 6 tim, yang hadir hari ini hanya 3 tim Bu. Karena ada izin, yang lain ada izin. Oke. Dan 3 tim, 1 tim ini 2 orang ya? 1 tim 2 orang. Oke. Untuk pengawas K3 itu pengawas lapangan dari Trikom Semarang dengan siapa Mas? Kalau Trikom Semarang teknisi punya tanggung jawab sendiri Bu. Jadi seperti yang Pak Deva bilang, bahwa 1 tim itu kami 2 orang.
Jadi salah satu itu jadi pengawasnya sekalian untuk di lapangan. Oke, mungkin salah satunya aja Mas untuk tim leader atau pengawas lapangannya dengan siapa? Ini saya serahkan ke Mas Rio, kebetulan juga lagi join di ini. Oke, Mas Rio monggo. ya. Oke. Ya nggak apa-apa, saya mau nanya aja untuk pengawas lapangan atau tim leader dengan siapa. Oke, mungkin itu dulu untuk pertanyaannya. Makasih Mas Fernando. Lanjut ke Mas Nanang. Monitor. Baik, terima Mas. kasih. Iya. Ya. Bu Anissa. Ya, Mas Nanang, timnya udah pada berangkat ya? Yang untuk Karanganyar apa gimana? Tim saya yang untuk yang Karanganyar untuk pagi ini kan ada 5 SPA, jadi mereka sudah pada berangkat tadi pagi, soalnya kan hari ini hari Jumat seperti itu ya, Bu ya, waktunya singkat dan kebetulan user bisa dipasang pagi sebelum Jumatan juga, soalnya kita ada 5 pengerjaan di wilayah Pendem Mojogedang seperti itu, Bu. Pendem Mojogedang. Berapa timnas yang berangkat? Yang berangkat hari ini 2 tim untuk wilayah Karanganyar, jadi 4 orang. Biasanya nanti setelah mereka berangkat itu saya juga mengecek Bu ke lokasi seperti itu. Untuk yang bertanggung jawab di Karanganyar kan saya seperti itu untuk dari segi safety, untuk juga material dan sebagainya. Oke, berarti Mas Nanang ini sebagai pengawas ketiga juga ya, pengawas lapangan juga ya Mas ya, berarti ya? Seperti itu Bu. Oke. Mungkin terima kasih tadi Mas Nanang, Mas Anjay, Mas Fernando sudah bisa safety briefing. Mungkin karena ini pertama kali juga ya kita bertemu di Zoom meeting, jadi saya izin share screen sebentar ya untuk bagaimana sih alur dari safety briefing yang mungkin teman-teman lakukan saat safety briefing itu. Sebentar. Jadi tadi sedikit banyaknya teman-teman sudah benar ya untuk safety briefing-nya. Oke, jadi seperti yang rekan-rekan sudah sering lakukan ini sebelum melakukan pekerjaan, di mana safety briefing itu fungsinya untuk apa sih? Jadi safety briefing ini mungkin bukan hanya sekedar administrasi, tetapi juga sebagai suatu awalan untuk memulai pekerjaan, di mana safety briefing ini bisa berguna untuk membangun suatu komunikasi, membangun semangat antara pekerja ketika memulai pekerjaan. Nah, dari safety briefing ini kita bisa lihat untuk alurnya. Jadi safety briefing ini sebenarnya antara tim leader ataupun pengawas lapangan ataupun pengawas K3 ke rekan-rekan tim. Jadi bukan dari tim leader, pengawas lapangan atau pengawas K3 ke tim HSE pusat gitu. Karena mungkin masih pertama kali juga ya, jadi masih belum tahu bagaimana alurnya. Jadi untuk safety briefing ini biasanya kalau misalkan dilakukan bersama dengan tim HSE pusat, ini biasanya masing-masing tim baris berbaris ataupun mungkin berkumpul gitu ya, membentuk lingkaran. Jadi dari tim leadernya atau pengawas ketiganya ini melakukan safety briefing ke rekan-rekan satu timnya. Jadi kami ingin melihat bagaimana sih safety briefing yang telah dilakukan sama rekan-rekan. Nah, tadi juga sudah sangat lengkap ya dari safety briefing yang rekan-rekan present, walaupun presentnya ke tim kami ya, ke tim HSE pusat. Jadi nggak bisa melihat bagaimana rekan-rekan ini melakukan safety briefing ke rekan-rekan timnya gitu. Dimana tadi sudah sangat detail. Tadi bahkan sudah ada dilakukan pengukuran suhu juga ya tadi oleh Mas Anjay. Itu sudah sangat baik sekali. Jadi memang pertama, pastinya kita dari tim leader atau pengawas ketiga ini melakukan pengecekan kondisi dulu ya. Menanyakan bagaimana kesehatan rekan-rekan timnya, pada sehat atau pada dalam kondisi fit atau tidak. Karena
jangan sampai ada rekan-rekan yang memaksakan untuk bekerja padahal sebenarnya mungkin merasa lemas ataupun merasa kepalanya pusing. Nah, itu jangan sampai ada yang memaksakan karena takutnya malah nanti menyebabkan suatu asset action. Lalu setelah sudah memastikan bahwa rekan-rekan tim ini sudah dalam kondisi yang sehat, lalu dijelaskan progres hari ini. Kalau misalkan tadi kan dalam satu hari kan bisa beberapa SPA ya. Nah, ini dijelaskan mungkin dari awal sampai akhir kerjaannya ini apa saja, lalu di mana saja. Nah, jangan lupa juga setelah dari tim leader ataupun pengawas ini menjelaskan progres pekerjaan, mungkin pembagian tim juga, ini dijelasin lagi mengenai JSA ataupun working permit ataupun dokumen kerja yang digunakan. Kalau misalkan kebanyakan sih mungkin mitra IKR ini pakainya surat tugas ya. Untuk JSA dan WP-nya ini jarang digunakan biasanya, kecuali kalau misalkan ada pekerjaan di GI, PLN, ataupun PLT gitu. Nah, untuk dokumen kerjanya ini, kalau misalkan ada JSA dan WP-nya ini, kan di JSA itu nanti ada sudah ada identifikasi bahaya ya dari masing-masing tahap pekerjaan. Dan bagaimana langkah pencegahannya. Nah, itu bisa disampaikan ke rekan-rekan mitra. Kalaupun memang tidak ada JSA dan working permit, ini rekan-rekan nanti bisa sharing aja atau diskusi. Jadi untuk safety briefing sehari-harinya ini tidak harus formal, tetapi bisa sharing ataupun diskusi. Seperti tadi mungkin Mas Anjay ya yang tadi sudah safety briefing bilang kalau misalkan ada Mas Anjay atau Mas Fernando ya tadi kalau yang ada bahaya kendala di lapangan gitu nanti di hold dulu ya untuk pekerjaannya. Nah itu benar ya. Jadi dari safety briefing ini kalau misalkan menemukan satu bahaya pada hari kemarin ataupun pada hari ini misalnya itu didiskusikan gitu, di sharing kemarin misalkan tangganya licin atau kemarin tiangnya ini miring. Nah, bagaimana sih kita melakukan pencegahan agar nggak terulang lagi suatu bahaya yang kemarin kita dapatkan, ataupun kalau misalkan memang ternyata kemarin kejadian ada asset action jatuh dari tangga, nah itu mungkin bisa didiskusikan ke pihak manajemen bagaimana baiknya, atau mungkin bisa di hold dulu sampai rekan-rekan ini pulih dan sebagainya. Lalu jangan lupa juga selama safety briefing ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan tadi seperti tools kerja ini dicek lagi ataupun dari APD-APD-nya. Kalau misalkan pekerjaan IKR kan biasanya selalu naik ke tiang ya, walaupun itu tiangnya tiang rendah, tetapi dicek kembali untuk full body harness atau safety belt yang digunakan. Takutnya talinya ini ternyata ada yang sudah mau putus ataupun sudah tidak layak. Nah ini jangan sampai APD-APD yang sudah kurang layak ini tetap digunakan. Lebih baik dilaporkan ke pihak manajemen mitra sampai APD-nya ini diganti baru dilanjutkan pekerjaannya. Gitu. Jadi setelah safety briefing sudah selesai, nah ini bisa ditutup dengan doa bersama sebelum melakukan pekerjaan atau yel-yel agar menambah semangat kita dalam bekerja. Jadi safety briefing ini mungkin suatu awalan kita untuk benar-benar mempersiapkan, memastikan untuk mengawali sebuah pekerjaan agar kita tuh benar-benar siap gitu. Kalau misalkan kita menemukan bahaya di tempat kerja, kita tahu bagaimana mencegahnya, kita tahu bagaimana tindakannya gitu. Jadi jangan sampai kalau misalkan kita sudah bekerja lalu misalkan ini ternyata lantai untuk mendirikan tangganya ini kurang stabil, terus saat kita menaikkan tangga jadinya tangganya ini agak goyang. Nah, saat kita sudah melakukan pekerjaan dan kita menemukan bahaya, kita harus ngapain? Jangan sampai seperti itu. Jadi benar-benar safety briefing ini kita melakukan suatu tindakan pencegahan dari semua bahaya yang dapat terjadi gitu. Jadi jangan sampai safety briefing ini hanya sekedar administrasi sebagai laporan saja, tapi benar-benar rekan-rekan maksimalkan untuk mencegah suatu kecelakaan ataupun risiko-risiko yang dapat terjadi. Dari saya mungkin itu untuk safety briefing, tapi tadi teman-teman juga sudah
bagus, sudah lengkap, mungkin bisa next safety briefingnya ini nanti safety briefingnya antara tim leader ataupun pengawas ke rekan-rekan timnya gitu ya. Jadi kita bisa melihat gitu bagaimana kondisi rekan-rekan tim, bagaimana semangatnya rekan-rekan tim saat memulai pekerjaan gitu. Dan mungkin mau menginformasikan juga ya kalau misalkan teman-teman rekan yang belum melengkapi vaksin ketiga, ini tolong dilengkapi untuk vaksin ketiganya karena di PLN Jakarta sekitar sini itu sudah melakukan aturan bahwa rekan kerja pekerja ini sudah harus melakukan vaksin ketiga. Kalau belum melakukan vaksin ketiga ini tidak boleh melakukan pekerjaan di daerah PLN. Gitu. Jadi takutnya malah nanti aturan ini sudah jadi mandatori ke semua daerah PLN dan rekan-rekan ada yang belum vaksin ketiga dan melakukan pekerjaan di daerah PLN nanti malah nggak bisa masuk, nggak bisa melakukan pekerjaan. Jadi mohon rekan-rekan sekalian untuk melengkapi vaksin ketiga. Gitu. Mungkin dari saya itu saja tadi untuk realisasi dari safety briefingnya sudah sangat bagus, sudah lengkap. Mungkin bisa dikonsistenkan untuk safety briefingnya dan APD-nya juga ini jangan sampai nanti saat safety patrol rekan-rekan ada yang masih tidak menggunakan APD, biasanya safety shoes nih yang sering ditemukan, safety shoes ataupun sarung tangan. Padahal ada di mobil gitu, tetapi tidak digunakan. Mungkin dari saya itu saja, Mas Deva, Mas Fernando, Mas Rio, dan yang lainnya untuk safety briefing hari ini. Karena ini juga perdana, dan tapi alhamdulillah teman-teman sudah sangat bagus melakukan safety briefingnya. Gitu. Jadi saya itu aja, Mas Deva ataupun Mas Rio, Mas Bayu. Ya, ada ya. Nambahin dikit Mbak. Ya, boleh. Terima kasih Mbak Anissa atas ini ya safety briefing sama penjelasannya tadi. Ya mungkin ini yang perlu ditekankan kepada teman-teman. Ini tadi juga nanti akan saya sampaikan juga ke semua mitra bahwa untuk kegiatan safety briefing ini kan untuk ini ya memang sangat penting, apalagi kita bekerja di tiang yang tidak biasa ya. Kalau mungkin teman-teman yang lain juga ada yang dulunya pernah melakukan pekerjaan penarikan IKR di provider lain, mungkin juga pasti akan nganggep kok agak ribet ya kayak gini, ada pakai APD, pakai dan sebagainya, karena memang kita bekerja di lingkungan yang berbeda ya. Kita bekerja di tiangnya PLN. Nah, untuk safety briefing tadi dimohon kepada para koordinator, Mas Anjay, Mas Nanang, kemudian Pak Fernando, tiap pagi tetap dirutinkan tiap hari, seperti langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi kan sama Mbak Anissa ya. Jadi mohon walaupun itu mungkin agak kayak berulang ya, tapi memang itu perlu dilakukan agar mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi harapannya memang semua yang kerja tadi berangkat dengan kondisi sehat, pulang dengan kondisi sehat, ketemu kembali dengan keluarganya masing-masing. Mungkin seperti itu Mbak Nisa, terima kasih. Terima kasih juga kepada teman-teman yang pagi ini meluangkan waktunya ya. Mungkin nanti ini ya Mbak ya akan rutin setiap bulan ya Mbak ya, atau Iya, bagaimana kita nanti? kemungkinan 3 bulan sekali sih, 3 bulan sekali ya. Perputaran dari 10 regional. Oke. Siap. Mas Deva mau nanya, untuk tim mitra IKR dari Jateng ini sudah rutin ini belum ya input ke aplikasi FSM atau iFast? Iya Mbak, jadi ini kalau yang iFast itu kan ada mitra individu, jadi ada 2 Mbak. Kita itu kalau untuk yang tim aktivasi ada mitra individu yang personal ya, yang perorangan, sama mitra IKR yang bentuk PT seperti yang kita kumpulkan sekarang. Nah, untuk yang iFast itu kan kemarin memang untuk yang untuk mitra yang ber-PT seperti ini memang ada beberapa kendala ya Mbak ya, mulai dari belum ada
pengecekan BOG dan sebagainya. Makanya untuk yang ini kita pakai aplikasi yang lain, Mbak. Nah, tapi di situ juga kita minta foto ya sebelum melakukan pekerjaan. Di situ juga ada foto-foto selama pekerjaan juga langsung dilampirkan di situ juga seperti itu. Jadi semangatnya sama sih. Jadi teman-teman tuh sebelum bekerja kita harus tahu kelengkapan APD-nya, kemudian kelengkapan tools-nya, kemudian foto-foto juga ketika pas pekerjaan itu nanti juga bisa langsung kita confirm BOG apa aja yang dipakai seperti itu. Jadi Aplikasinya si Ontel. sebelum semuanya input ke FSM ya Mas ya, ke iPad. Iya. Ya, mungkin bisa dicoba ya Mas ya untuk sedikit-sedikit ini di-input ke iPad. Untuk tutorialnya sebenarnya sudah ada semua ya Mas ya di YouTube. Sudah lengkap, mungkin bisa diinformasikan juga ke mitra-mitra gitu agar mereka juga paham bagaimana menginput pekerjaan ke iPad itu, karena iPad ini sebagai bahan monitoring kami gitu untuk monitoring HSE terhadap rekan-rekan gitu. Oke Mbak, siap. Mungkin sama tadi yang seperti Mas Deva bilang ya, rutin harus melakukan safety briefing konsisten sebelum melakukan pekerjaan ini walaupun berulang-ulang. Akan tetapi karena setiap hari ini rekan-rekan melakukan pekerjaan di lokasi yang berbeda dan mungkin progres yang berbeda-beda ya. Jadi safety briefing ini dilakukan karena setiap hari ini rekan-rekan menemukan suatu lingkungan berbeda dengan kondisi mungkin risiko dan bahaya juga yang berbeda, makanya dilakukan safety briefing karena setiap progres, setiap lokasi ini punya risiko bahaya berbeda-beda, nggak semuanya sama gitu. Tadi misalkan dari lokasi A ke lokasi B ini sudah beda resikonya, mungkin di lokasi A ini tiangnya ada lurus ataupun nggak ada saluran air di bawahnya. Nah, di lokasi B ini ternyata tiangnya pada miring, terus juga mungkin jalanannya cukup ramai untuk kendaraan. Nah, dari lokasi yang berbeda aja sudah beda resiko dan bahaya, makanya perlunya safety briefing untuk rekan-rekan gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang tidak berguna gitu dalam safety briefing, karena safety briefing ini sudah kewajiban rekan-rekan sebelum melakukan pekerjaan. Mungkin itu saja Mas Deva. Makasih Mas Deva sudah memfasilitasi untuk safety briefing kita yang pertama kali ini. Dan pertama kali juga sudah sangat bagus ya, tinggal dikonsistenkan saja dan tinggal nanti untuk next safety briefingnya mungkin kita ingin melihat safety briefing dari tim leader ataupun pengawas ke rekan-rekan ya. Jadi bukan dari tim leader atau pengawas ke tim HSE pusat. Seperti itu untuk safety briefingnya. Ya, bisa kita cukupkan atau ada yang ingin disampaikan lagi, Mas? Cukup Mbak kalau dari saya. Oke, cukup ya. Terima kasih Mas Deva atas waktunya dan rekan-rekan mitra sekalian. Ini tadi katanya Mas Deva mau double meeting ya. Makasih udah menyempatkan waktunya untuk ikut ke Zoom meeting Safety Talk ini. Semoga tadi apa yang kita diskusikan, apa yang kita sharing, ini bisa menjadi perbaikan kita bersama, kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengingatkan, gitu, agar kita bisa berangkat dengan selamat dan pulang juga dengan selamat. Mungkin kita cukupkan untuk hari ini safety briefing-nya. Sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, makasih Mbak. Makasih teman-teman Trikom, CKT, SKM, Jinliv. Ya, saya izin close room-nya.